bersabda dan berkata kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, apakah engkau tahu apa hak Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap para hamba, dan apa hak para hamba terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Dengan penuh adab dan sopan santun, dari generasi yang langsung dididik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak berani lancang mendahului Allah dan Rasulnya, para sahabat mulia radhiyallahu anhum ajma'in, tidak berani sama sekali mendahului perkataan Allah dan Rasulnya. Jawaban Mu'adz bin Jabal kepada Rasulullah SAW adalah, faqultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Dia mengatakan dan menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui tentang perkara tersebut. Dan dia menginginkan untuk bisa belajar, untuk bisa lebih tahu tentang hak-hak kewajiban seorang hamba kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya dia bisa menjadi orang yang lebih mendekatkan diri kepada Allah dan bisa melaksanakan ketaatan peribadahan, melaksanakan segala perintah Allah dengan secara benar, sesuai dengan keinginan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW pun bersabda, faqala haqqullahi 'alal 'ibad an ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas para hambanya, yaitu mereka para hamba menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sedikit apapun. Apabila para hamba bisa memenuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, menyempurnakan perintah Allah untuk menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sedikit apapun, mengesahkan segala bentuk dan macam peribadahannya hanya kepada Allah dan tidak tercampur dengan perbuatan syirik sedikit apapun, maka apa balasannya? Yaitu sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, wa haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adzib man la yusyriku bihi syai'an. Yaitu hak para hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Allah tidak akan mengazab siapa saja yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Tapi syaratnya dia memenuhi perintah Allah, menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan dengan sedikit apapun. Ketika itu Allah menjamin untuk menjauhkan orang tersebut dari azabnya, dari api neraka, karena dia adalah orang yang telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa saja yang menolak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ingat, dia adalah orang yang takabur, orang yang sombong. Sombong kepada sesama manusia sudah diharamkan. Kita sombong kepada saudara sesama muslim sudah diharamkan, apalagi sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, Allah mengancam orang-orang yang mempunyai sifat sombong ini, diancam dengan azabnya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, al-izzu izari wal kibriya'u ridai faman yunazi'ni fi wahidin minhuma faqad adzabtuh. Kemuliaan yang sempurna dan maha sempurna adalah merupakan sarungku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sarung kebesaran Allah. Dan sifat sombong atau kesombongan adalah selendang kebesaranku. Maka barang siapa menentangku dengan memakai salah satu dari sifat kebesaranku ini, maka sungguhnya aku telah mengadabnya. Kesempurnaan yang mulia, kesombongan pantas disandang oleh Allah, karena Allah adalah pemilik kita dan pemilik seluruh alam semesta ini.
Dan Allah lah yang menciptakan kita, menghidupkan kita, mematikan kita, dan menghidupkan, membuat, menciptakan seluruh alam semesta ini beserta dengan isinya. Dan Allah yang memberikan rizki kepada mereka, dan Allah sekaligus yang menjaga mereka. Pantas Allah untuk memiliki sifat sombong. Lah kalau kita yang kemana-mana bawa kantong kotoran, apa yang mau disombongkan? Apalagi sombong dengan tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita sering dengar ketika kita menyuruh saudara kita untuk memperbaiki sholatnya, kemudian dijawab, alhamdulillah sudah sholat. Loh, kok alhamdulillah sudah sholat? Yang butuh untuk sholat itu Anda, bukan alhamdulillah untuk sholat. Anda yang butuh untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Nah, kewajiban saya sebagai seorang muslim ketika melihat ada kesalahan pada peribadahan, kita diperintahkan untuk tawassul bil haq, supaya ibadah kamu tidak sia-sia dan hanya dapat capek belaka dan tidak dapat balasan. Dan ingat, yang butuhkan itu kamu, bukan? Ya kan? Allah Subhanahu wa ta'ala yang membutuhkan kepada ibadahmu. Nah, siapa saja yang beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia adalah orang yang apa? Musyrik. Beribadah kepada Allah, kemudian beribadah juga kepada selain Allah. Ini jelas, ini adalah orang yang musyrik. Siapa yang beribadah kepada Allah semata dengan, ya kan, tidak melaksanakan apa yang disyariatkan oleh Allah, atau beribadah kepada Allah semata, ya, akan tetapi tidak dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan dituntunkan oleh nabinya, maka dia adalah pelaku perbuatan bid'ah. Karena pelaksanaan peribadahan itu harus sesuai dengan aturan dan prosedur. Nah, siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dituntunkan oleh nabinya, maka dialah yang dikatakan sebagai mukmin sejati. Nanti akan dijelaskan. Karena di antara syarat diterimanya peribadahan seorang hamba adalah dia tunaikan ibadah tersebut dengan secara ikhlas, ya kan, dan mengikuti tuntunan dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, azakumullah jami'an. Ketika seorang hamba membutuhkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak mungkin bagi mereka untuk mengetahui sendiri hakikat peribadahan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang sesuai dengan agama ini, yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang pelaksanaan tata cara peribadahan, maka masalah ini tidak diserahkan begitu saja kepada para hamba, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, duta besar Allah, dan menurunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam apa? Kitab sucinya. Tujuannya apa? Untuk menjelaskan hakikat peribadahan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tata cara dan aturan ibadah yang diinginkan untuk ditunaikan oleh setiap hamba menurut keinginan Allah, bukan keinginan hawa nafsu kita, tidak sama sekali. Ini hikmah mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulullah dan menurunkan Al-Quranul Karim untuk menjelaskan kepada para hamba tentang hakikat peribadahan yang benar yang diinginkan oleh Allah untuk dilakukan oleh setiap hamba. Bagaimana peribadahan yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibu at-taghut." Dan sungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat. Tidak ada setiap umat kecuali Allah telah utus Rasul kepada mereka. Tujuannya apa? Untuk menyerukan kepada mereka dua misi besar.
dua misi utama yang saling melengkapi antara salah satu dengan yang lainnya dan tidak bisa terpisahkan, yaitu Ubudullah, sembahlah Allah semata, wajtanibu at-taghut, jauhilah at-taghut. Apa itu taghut? Sembahan selain Allah itu secara umum, atau pengertiannya secara lebih rinci lagi kita akan jelaskan di sini. Taghut adalah segala perbuatan hamba, ya kan, segala perbuatan hamba atau seorang hamba yang telah melanggar batas-batas syar'i yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik menyangkut sesuatu yang disembah seperti menyembah patung, atau orang yang diikuti seperti tukang sihir, ulama-ulama yang tidak konsisten dengan ajaran agama, tahu yang benar tapi malah justru berfatwa dengan yang salah karena mengikuti hawa nafsu atau menginginkan harta, menginginkan kenikmatan dunia yang sementara ini, rela menjual agamanya untuk berfatwa nyeleneh. Atau seseorang yang ditaati seperti penguasa dan pejabat yang menyimpang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tauhid ini banyak macamnya, dan pemimpinnya itu ada 5 pemimpin tauhid. Yang pertama adalah iblis. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari godaan dan tipu daya iblis. Ini jenderalnya ini, bintang 4 atau bintang 5 atau bahkan 7, karena sudah saking lama